Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan saya utamakan, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berhadir di tempat yang sederhana ini. Walaupun saya tahu di barisan-barisan laki-laki ataupun perempuan pasti ada yang datang dan hadir dengan hati yang terpaksa atau dipaksa. Sholawat dan serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau pula kita bisa menikmati indahnya hidup yang bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 salam yang ingin saya berikan. Salam yang pertama saya berikan kepada Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Darul Inabah yang wajahnya ganteng dan cantik jelita. Salam yang kedua saya berikan kepada mudabir dan mudabiro Pondok Pesantren Darul Inabah yang mukanya manis bagaikan madu yang dicampur gula. Langsung saja tanpa panjang lebar dan bertele-tele, saya akan membawakan tema yang berjudul Hijrahku. Sebelum kita membahas tentang hijrah, saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami, mendalami, mengkaji ulang apa itu sifat malu. Karena tanpa adanya sifat malu, tidak akan pernah terwujud atau terfikir di hati dan pikiran kita untuk hijrah. Guru bahasa Indonesia pasti sudah tahu apa itu definisi malu. Makanya saya bertanya ke sana ke sini, dan saya mencari kepada Google, dan saya mendapatkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya teliti, saya kaji, saya cermati dalam-dalam apa itu sifat malu, dan saya tafsirkan dengan bahasa saya sendiri. Ternyata definisi malu adalah merasa sangat tidak enak hati, hina, rendah, dan sebagainya karena berbuat sesuatu yang kurang baik, kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan. Jadi dengan begitu tanamkan di hati kita tentang malu. Saya malu jika masuk bagian, saya malu jika tidak sholat, saya malu jika tidak bisa doa-doa dan wirid saat sholat, saya malu jika tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tanamkan itu semua di dalam hati kita, maka pasti hijrah kita akan mudah. Tahapan yang kedua, pasti sudahlah hijrah. Hijrah artinya berpindah dari yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Hijrah itu bagaikan meninggalkan rumah. Rumah itu nyaman atau tidak nyaman? Nyaman atau tidak nyaman? Nyaman-nyamannya rumah. Orang lebih nyaman rumah sendiri. Seandainya kita tidur, kita baring di rumah kita, tapi azan berkumandang, haruslah kita laksanakan sholat, tinggalkan kenyamanan untuk kenyamanannya dunia dan akhirat. Hijrah dilihat dari mata orang lain. Seandainya kita buruk, kita harus lebih baik ke depannya. Dilihat dari saya
Saya orangnya dilihat orang baik, baik hati, ramah, jujur, tidak pernah berdusta. Oh tentu tidak teman-teman. Dulunya saya pernah rusak, saya pernah bermaksiat, saya pernah berbohong. Tapi setelah saya masuk ke Pondok Darul Inabah, saya mulai merasa malu karena tidak ada yang saya bisa membaca Al-Quran terpatah-patah. Saya tidak lancar. Saya coba untuk mengorek-ngorek rasa malu di dalam hati saya. Ternyata setelah saya masuk pondok pesantren Darul Inabah, saya mulai tergerak hati saya untuk berhijrah. Melihat teman-teman begitu ramai, saya sangat malu jika tidak bisa bermuhadharah di tempat teman-teman sekalian. Ada firman Allah yang berbunyi dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 yang artinya dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya, yang maksud saya tadi dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi teman-teman, tanamkan sekali lagi di hati kita untuk rasa berhijrah. Saya dari dulunya yang pacaran, putuskan pacarannya. Jangan sampai Allah yang memutuskan tangan-tangan kedua orang tua kalian, karena kalian berpegangan tangan, berjalan berdua-duaan sampai mendekati zina. Yang tadi yang pacaran hendaknya sendirian, itu derajatnya lebih tinggi. Lihat orang pacaran itu berdua, lihat sendal dia berdua tapi derajatnya rendah. Lihat peci dia sendirian, jomblo tapi derajatnya tinggi, dibawa ke tempat suci seperti musola, langgar dan masjid. Jadi teman-teman yang jomblo jangan berkecil hati, derajat kalian lebih tinggi dari yang berpacaran. Mungkin sampai di sini saja. Salah hilap mohon maaf karena masih belajar. Ada yang baik silahkan diterima, yang buruknya ditinggal. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.